Masih ada bahkan di festival ya. Di luar sana tuh rame banget. Iya, Keren ya, walaupun mungkin ini adalah kaum-kaum yang kalah cepat war. Kalah cepat war tiket ini. Kayak kaum-kaum ketikung. Buset deh kaum-kaum ketikung. Yang penting mah di luar mah sendal jangan ketukar. Tapi ya, kembali lagi dari bagaimana Hilda akan memberikan satu buah presensinya di area jungle ini di tim Liquid ID. Lagi dan lagi Dairan benar-benar dikeroyok tapi tidak ada jalan pulang untuk Dairan. Ya, dan tidak ada hal yang sama untuk kedua kalinya harusnya ya. Ini udah kebaca. Ini udah bener-bener juga langsung diantisipasi sama tim Liquid ID. Yap. Terlihat di bagian atas juga ada beberapa migrasi dari Hierarchy. Mereka berkumpul 4 player in total tadi. Namun dengan Helton Blast tadi yang sudah ngecek ke dalam rumputan kecil. Ada Khalid yang bersembunyi. Di Tornado dikeluarkan tapi jarak masih dimiliki oleh Idok. Oke, masih cukup aman sejauh ini. Tapi masalahnya kali ini tim Liquid ID memberikan adaptif gameplay. Dengan ngasih lagi Hildanya di first pick bahkan. Yap, dan pertempuran kembali terpecah. Ada satu lagi entropy yang dihasilkan dan Widhi. Hampir saja Widhi masih selamat dengan satu flicker yang dia miliki. Itu flicker tepat waktu, kalau nggak tepat waktu. Yoshi bahkan ini Widhi nggak pulang. Widhi hadir lagi untuk bisa ngeganggu Karasutujin. Yep. Karena kadang kalau flicker kecepatan juga kalau momentum yang gak tepat ya. Interference malah membuat flicker kita nggak kemana-mana. Iya, jadi flicker di tempat ya. Malah flicker di tempat. Nah ini benar-benar nih 1v1 situation antara Hilda dan juga Suyo. Tapi ada bala bantuan yang dihasilkan oleh Yeheskiel. Dairan ya mau pergi ke arah mana? Langsung diajar begitu saja. Berhasil didapatkan kembali tapi waktu sudah dicoba untuk Dairan akan diberikan kepada rekan-rekannya. Ada pikiran pemain yang memang sudah terlihat. Tapi pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Rizja. Dengan perlawanan sudah mulai terpecah lagi. Rizja berhasil langsung dihancurkan. Mereka kembali berhasil diusir mundur pemain-pemain dari Hierarchy. Coba lihat Yeskiel memanggil Skylar akan kembali mendekat dan satu terakhirnya didapatkan oleh Iron Shiki. Oke, dan kali ini tim Liquid ID benar-benar bisa menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan kedua kalinya. Pergerakan yang dipatahkan karena lumayan template nih untuk Hilda yang ngekat. Itu sama aja kayak baca buku 2 kali. Ya. Sama aja kayak balikan sama makan. Wadaw. Ya ilah masih balik aja. Oke, lanjut lagi di atas. Ada keuntungan besar yang didapatkan oleh Iron Shiki. Ini Biru Passion dikeluarkan. Platingan sudah diselesaikan. Dan sekarang Hilda ditahan untuk tidak bisa mendekat. Dan kemungkinan besar otot turretnya bisa dihancurkan pula. Tapi Aran ditabrak dengan Circling Eagle. Wah, kuat gak sih ini kuda yang benar-benar nahan semuanya juga akan ada di lini depan dengan bermodalkan satu buah Legend Gem aja dan juga Dominance Ice. Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan tapi ternyata tidak. Untuk satu Frost Priest tadi yang memang tidak tepat waktu ataupun tidak tepat mengenai ke arah Aran. Ada Raider Apathy masuk dari Iron Shiki. Oke. One shot, one kill dari Iron Shiki, serangan jarak jauh yang akhirnya membuat adanya eksekusi atas inisiasi yang dilakukan tim Liquid ID. Sejauh ini belum ada mistake yang terlihat seperti di game kedua dan ketiga tadi, Pak. 7 poin kill tanpa balas sejauh ini. War X sekarang ada di dalam tubuh Suyo. Pavian di atas sendirian. Beda 3 dan 4 level. What? Itu Evil Queller ya. Dipanah kayak begitu mas, sakit. Dari jarak jauh. Iya. Itu kayak kepanahnya Sun Shin zaman dulu kan. Kayak masih pas masuk meta. Alright, tapi kembali lagi kali ini dengan 7 banding 0, 6.800 di menit yang ke-6. Yep. Sejauh ini yang paling jauh. Ini sejauh ini yang paling jauh ya? Iya. Oke. Kita lihat apakah keberlanjutan yang emang benar-benar dimiliki oleh tim Liquid ID dengan keuntungan yang udah mereka miliki akan terus berlanjut dan Susujin tanpa ada balasan, tanpa ada upaya untuk bisa melawan, tidak bisa memberikan perlawanan begitu masih pula. Namun untuk sekarang mereka benar-benar diusir mundur lagi oleh Shbab, berhasil diamankan, outer turret mid berhasil dihancurkan harusnya dengan berkumpulnya pemain Rainer Apathy. Sudah terlihat satu katapult akan menjadi pembantu mereka. Wow, targeting mahal dari Widhi. Dia benar-benar ngincer dan Susujin lah yang menjadi korban. Membuat kali ini objektif kembali ditabung. Turtle kembali diamankan oleh Pavian menjadi perfect turtle untuk tim Liquid ID. Dan Susujin tertinggal 4 level. Bakal entropy dipaksakan untuk keluar lagi. Wah ini ngeri sih, reset yang dilakukan oleh tim Liquid ID benar-benar ditunjukkan kali ini. Glowing One udah selesai. Oleh Yeskiel, ini akan kembali memberikan damage besar. Dan ada reduce pastinya dari Lifesteal dan Dairan. Semena-mena gitu Pavian tadi masuknya ya. Kuat gak sih? Dia fighter. Kenapa Suyo juga dari tadi kita lihat di ban terus-terusan dan benar-benar di first pick kali ini menjadi impact yang bagus banget. Oke, itu dia. Buset deh, ada Weshkar dikeluarkan tapi Iron Shiki berhasil mundur ke depannya berbeda. Flicker
sudah dikeluarkan. Oke, ada flicker untuk mundur dulu ya, ada informasi juga yang disampaikan. Tapi masalahnya bukan cuma dari sekedar flicker kan. Tactical reposition juga ini lumayan ngeri buat ngedash ke depan. Ngeri-ngeri sedep nih ya, tapi Setsujin masih punya retribution untuk menyelamatkan satu buah purple buff miliknya. Namun di arah top lane, Iron Shiki dengan Nibirusnya. Oh, Wait, ini dia. Tidak ada flicker dan harusnya Iron Shiki sempat mengubah arah West karena namun ternyata dibalaskan begitu saja. Maka sekarang Widya pun berhasil dihancurkan. Terjadi satu mistake dari pemain tim Liquid ID di mana Fabian yang masih berhasil mundur dan juga sekarang Skylar yang mencoba maju dengan satu terapi dan mereka berhasil untuk bisa membalaskan 3 poin ke semua dengan sangat cepat. dan itu dia. Satu pergerakan dari Iron Shiki yang terpunish dengan Frigid Glacier. Targeting memang tadi kena 3 orang sekaligus dari Raging Sandstorm. Namun apalah daya, di dalam satu buah inner turret dive terlalu jauh. Dan itulah zona bermain dari RRQ sehingga satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID bisa dipunish. Yap, dan ada bonus seperti di mana sekarang Aran yang benar-benar dihajar. Arannya langsung dikomin dan Aran menghilang. Dan RRQ bangkit. Momentum dipegang oleh RRQ. Walaupun memang dari tadi Setsujin 0-3-0. Tapi momentum yang akhirnya bisa diciptakan membuat kali ini pun dari seorang jungler dari RRQ Setsujin bisa mengejar dan bahkan setup duluan ke arah Lordnya. Yap, cuman level masih sangat terlihat jelas perbedaannya. Ada satu orang tadi langsung dibanting YSKL menjadi orang terdepan. Widinya mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya akan langsung maju ke bagian depan. Iron. Lordnya berhasil didapatkan oleh Iron Shiki. Coba lihat beberapa pemain langsung konsekvensi tapi Dairon yang berhasil dihancurkan. Widinya menjadi orang terdepan dengan satu kick and catch-nya. Terlalu lama Widi mendahan. Seluruh damage akan di bagian depan tapi Fabian mendapatkan nidok pula. Oke, wow, Rana Rapati yang memang kena kepada Skylar tapi HP-nya masih cukup banyak sehingga tidak langsung bisa dieksekusi. Namun momentum kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka secure Lord, mereka akan paksa inner turret bisa dihancurkan. Yap, itu dia beberapa pemain tadi sudah berhasil dihilangkan. Setsujin tertangkap basah, ada satu dari catch. Dan Setsujin tidak bisa pulang. Karena sekarang ada Fabian dan juga YSKL. Semua dari source skill yang dia keluarkan digocek oleh Fabian. Di shutdown dan satu buah glass path away. Oke, Aran numpang lewat saja. Tidak ada pola damage yang sangat-sangat dekat dengan dirinya. Namun sekarang Dairon ditembak sakit banget. Dari Raja, ada Nibir Special dikeluarkan kembali. Itu glass path away cuma ngasih batas doang ya? Yap. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat, ya. Tolong ya, jangan sentuh Lord saya. Betul, punten selur. Kalau punten jawabnya apa? Ah, Rampes. Mangga. Oh, mangga itu. Sampurasun. Ini Kagak gimana tahu. sih, udah seminggu di Bandung masih belum ngerti juga. Oke, Athena Shield diamankan juga nih untuk Widhi. Rana Rapati masih belum menggapai ke arah seorang Skylarnya, tapi setidaknya nih ada pasif dari base turret di top lane yang sudah tertrigger. Yap. Berkumpul 5 player sekarang di area mid. Ada satu lagi Queen Swing yang udah didapatkan oleh Fabian, akan semakin pede lagi untuk maju. Bisa membabar habis pemain-pemain dari RRQ. Iya, ini modal untuk dari Skylar juga udah cukup harusnya ya. Ada Stadium, ada Feather Heaven dan juga Holy Crystal. Divine Glyph bisa jadi pilihan selanjutnya, sementara bermodalkan juga tadi Fury Hammer langsung karena Blade of Despair. Sekarang sudah ditambahkan kembali oleh Malefic Roar dan juga Heptasis. 1000 keunggulan yang dipegang oleh Iron Shiki. Yap. Purple buff sekarang diamankan. Purple buff berhasil diambil. Oh, ini makin tertekan sih, tapi balik lagi. Nathan ini hero spesialis comeback. Ya kan, yang udah kita lihat, tapi berarti sepanjang rally ini Nathan win rate-nya masih 0%. Dan apakah akan kembali dipecahkan nih sama RRQ untuk bisa dapetin kemenangan atas penggunaan dari Nathan. Dan juga template gameplay dari Hilda yang sebenarnya dari tadi dirusuh terus-terusan. Tapi masalah ini ngerusuhnya adalah Suyo. Durability-nya kenceng, damage-nya juga Damage-nya ada, kenceng. dia punya dash ability juga. Paket komplit tau Dan Suyo. bukan kayak Alpha yang one way ticket. Weh, Skylar cukup berani Skylar tadi. Iya. Entropi dikeluarkan dan berhasil mundur. Nah itu dia, muter baik tuh. Yap. Coba kena siapa nih kira-kira? Iyo! What? Sisa 2 bar SP saja. Gak Begitu masalah. menyakitkan damage dari Renner tadi. Nah itu dia cap-cip dulu gak sih? Ini muter, kena yang mana. Orange buff-nya udah dikantongin sama Iron Shiki. Tapi masalahnya itu yang kena juga Idok ya. Dengan, walaupun memang dia roamer, tapi balik lagi yang digunakan adalah support. Sehingga durability-nya nggak terlalu besar, tapi ya nggak perlu waktu juga untuk Again. recall. Karena adanya Path of Oasis, Guiding Wind ngebuat akhirnya shield-nya pun bertambah, HP-nya pun bertambah. Raging Sandstorm tadi digunakan oleh Widhi untuk mundur. Yap.
Mundur kembali tapi setidaknya sekarang udah masuk menit 12. Skylar harusnya udah bisa menjadi satu orang dengan damage dealer yang bisa dihantarkan dengan begitu besar ya. Iya, tapi masalahnya ada Lord juga nih. Betul. Yang diamankan oleh tim Liquid ID 8.500 gold keunggulan yang dipegang. Bahkan kalau melihat dari turretnya juga di sini masih belum hancur ya. Ya. Masih utuh 9 walaupun di atas tinggal wah kesenggol aja hancur itu mah. Ini atas aman, bawah aman, tengah aman. Mereka hanya tinggal wave manajemennya aja akan seperti apa. Dan Lord bergerak lewat mid. Yap, dan Winter Crown tadi udah dimiliki sama Fabian. Yap. Dia bakal lebih berani lagi nantinya untuk dive in, untuk bisa bertahan jauh lebih lama di lini paling depan. Tapi ini dia, lane yang ternyata bawahnya agak sedikit ketahan nih Pak. Jadi kayaknya nggak akan ada trillion push yang dioptimalkan juga oleh tim Liquid ID karena tengahnya udah masuk duluan. Yep. Dan di atas wave minion akan masuk di tengah. Lordnya sudah langsung membantai. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Windy coba di bagian depan. Fabian coba banget tapi Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja di bagian belakang daerah mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi Hiroshiki masih berhasil selamat. Dan sekarang Fabian beserta kawan-kawan mereka bersiap untuk bisa memenangkan di game yang keempat. Karena Rainer rapatnya kau mereka siapapun Winter Crown dari keluarga sukses berhasil dihancurkan dan game yang keempat menjadi milik dari tim Liquid ID. Dan ternyata tim Liquid ID punya Widdy. Itu dia inisiasi yang mengerikan, Raging Sandstorm yang selalu punya target yang mahal. Tim Liquid ID menyamakan kedudukan dan rally dari Best of 7 series ini akan semakin panas. Minim mistake, riset yang dilakukan, tim Liquid ID benar-benar melakukan bagaimana dan menunjukkan bagaimana mereka bisa melakukan satu buah riset dan juga meminimalisir dan itu dia, mistake-mistake yang tadi kita lihat. Yap. Kayaknya hampir gak ada di game ini. Lagi dan lagi ya, mereka menuntaskan apapun yang sudah terjadi di 2 game sebelumnya. Mereka menemukan